Kang Min Hyuk berbalik ke arah pepohonan karena mendengar suara. Ia tampak serius memandangi jalan yang nampak kosong. Ia bertanya-tanya suara apa itu tadi. Scenes berpindah. Tampak seorang gadis sedang duduk di depan laptop. Terdengar kata-kata, bahwa peringkat teratas yang kami perkenalkan hari ini adalah Witch of the Lighting Alisa. Tampak tomat cherry dan tangan sedang memegang mouse. Diperlihatkan foto pemain tersebut, dan suara presenter menjelaskan jika sejak dia masuk ke dalam game, di mana kau tidak bisa merubah wajahmu. Kecantikannya tercermin ke dalam karakter merupakan sebuah topik yang dibicarakan hari ini. Itu artinya baik karakter ataupun player tersebut menunjukkan kecantikan yang luar biasa. Tampak seorang gadis meletakkan dagunya di tangan mengatakan, "Aku ini sebenarnya gamer atau selebriti." Dengan garpu dan tomat cari ia bertanya-tanya, apa mereka pikir aku mendapatkan kecantikan ini secara alami? Aku hanya bisa mendapatkan ini setelah menghabiskan cukup banyak waktu dan tenaga. Dasar bodoh. Gadis dengan tongkat penyihir petir Alicia peringkat ke-12 di peringkat nasional. Gadis berambut coklat merapikan rambutnya. Ia adalah Lee Jin Ah. Dengan kecantikannya yang melebihi kebanyakan orang. Bersama dengan skill yang sangat baik miliknya. Ia mendapatkan itu dari pengalaman sebagai peringkat teratas di universitas. Bahkan orang-orang mengatakan, bahwa ia memiliki kemampuan seperti dewa. Tampak ia sedang terduduk di depan gadis itu dengan belati. Ia berpikir dalam hati, sampai aku dikalahkan oleh seorang pemain yang tidak terdaftar di peringkat. Ia tampak marah menggenggam rumput di belakangnya. Ia baru sadar jika, sesungguhnya ia sangat-sangat lemah dalam pertarungan. Ia tertunduk pasrah bergumam dalam hati. Karena aku bermain sebagai kesatria di Versailles. Aku pikir aku akan baik-baik saja. Aku bermain sebagai penyihir di Athena. Aku harus berlatih lebih keras, dan menjadi semakin kuat. Dia berjalan ke depan dan mengambil helmnya. Ia bertekad menjadi lebih baik lagi. Ia memasangkan helmnya dan memasuki game, ia berniat memulai dari awal lagi. Seperti pemain lain ia dikirim ke tempat pelatihan orang-orangan sawah. Sesampainya di tempat pelatihan ia menatap langit dan berpikir untuk melewati tutorial tersebut. Ia berpikir jika kastanya adalah monster yang sulit diburu oleh pemula di sekitar desa ini. Ia memutuskan untuk langsung ke sana. Dengan berlari meninggalkan orak-orangan sawah Jin Ah menuju ke hutan. Di hutan ia masih bergumam. Jika di Athena, bukanlah hal yang biasa untuk membuat karakter lain dalam akunmu. Bagaimanapun, saat aku mencapai level paling tinggi saat CBT. Mereka memberiku untuk membuat satu lagi. Dan hanya aku saja, sembari berjalan membawa tongkat kayu di pundaknya. Ia mengatakan alasan kenapa ia membuat karakter lain dalam akunnya yang dipanggil Armin. Ia juga meminta kepada moderator agar merubah wajahnya, jadi ia akan lebih mudah untuk menghindari kerumunan fans. Sambil menghajar monster di sekitarnya ia mengatakan, jika orang-orang mengatakan ini sulit, tapi ternyata ini sangat mudah. Sebari berlari ia memukuli monster di dekatnya dengan tongkat yang ia bawa. Tapi tetap saja, di sini banyak sekali monster, jadi aku bisa menaikkan levelku dengan cepat. Tiba-tiba langkahnya terhenti, pandangannya tertuju ke arah semak-semak. Ia melihat kastanya. Pandangannya semakin menajam memperhatikan kastanya tersebut. Sontak ia semakin serius ketika ia sadar jika kastanya tersebut adalah. Tiba-tiba muncul dari semak-semak monster babi yang sangat besar dengan kastanya di atasnya. Sehingga membuat gadis itu membeku. Pandangannya membeku. Ia mengatakan itu bukanlah monster yang sering muncul. Tapi kenapa harus sekarang? Dengan bergetar ia memegang pedang kayu berkata, jika perbedaan levelnya adalah 11. Haruskan aku lari. Menguatkan genggamannya ia akan melawan. Dan dengan berani ia melawan monster tersebut. Dengan menantang ketakutan dalam dirinya sendiri. Ia akan bisa terus berkembang. Tebasan demi tebasan diarahkan ke monster tersebut. Tetapi HP monster tersebut hanya berkurang sedikit. Tampaknya serangannya tidak terlalu berdampak banyak. Gadis itu pun melompat ke belakang berusaha membuat jarak dengan monsternya. Dengan terengah-engah ia berjongkok bertanya apa yang terjadi. Ternyata serangannya mengenai kepala monster tersebut, sehingga muncul benjolan dan membuat monster itu marah. Monster itu sangat marah ia mengeluarkan raungan yang sangat keras. Berusaha menahan raungan tersebut gadis berambut coklat itu terdorong mundur.
Akhirnya karena terlalu kuatnya serangan monster tersebut ia terjatuh. Tampaknya ia juga sudah kelelahan. Monster tersebut dengan marah mendekatinya. Ting, HP Anda di bawah 20%. Dengan melirik ke arah monster tersebut ia sangat kesal. Sialan, monster tersebut terus berjalan ke arahnya dan berusaha memukulnya, ia menghindar ke belakang. Jika saja aku dalam karakter utamaku, aku bisa membunuhnya dengan sekali tembak. Karena ketakutan terkena pukulan ia menutup matanya. Tapi, kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Ia pun membuka matanya. Alangkah terkejutnya ia jika protagonis kita sedang menghadang serangan monster tersebut di depannya. Gadis itu berbalik dan bertanya siapa orang ini. Min Hyuk menoleh ke arah gadis tersebut dengan wajah cool ia menyapa. Permisi, kastanya yang ada di sana bisakah aku memilikinya? Dengan wajah tersenyum ia menunjuk monster tersebut. Gadis berambut coklat itu terduduk membeku kebingungan. Kastanya, Kang Min Hyuk menunjuk dan mengatakan. Yang itu, Jin Ah mengatakan. Ah, iya kau boleh mengambilnya. Terima kasih banyak ucap Min Hyuk sambil tersenyum. Jin Ah mengatakan. Dia mengalahkan Chestnut King dengan sekali serang. Kemudian ia menambahkan. Kau juga bisa mengambil item yang lain juga. Mereka cukup langka. Berjongkok di sekitar item Min Hyuk memeluk kastanya mengatakan. Aku sudah mengambil kastanyemu, dan bahkan sekarang kau membiarkan aku mengambil sisanya. Tenanglah, aku tidak membutuhkan item itu. Jawab Jin Ah. Ting, item, Chestnut King, kelas D, batas. Tidak ada, efek spesial, memberi tambahan kekuatan ketika digunakan untuk membuat senjata. Deskripsi, The Chestnut King ini, digunakan sebagai item quest bisa juga dijual di toko. Jin Ah tersenyum manis dan berterima kasih. Makanya ia membiarkan Min Hyuk mengambil semuanya. Ia berpikir dalam hati, jika seseorang melihat ekspresi ini, mereka akan berpikir aku memberi sebuah item langka atau sesuatu seperti itu. Min Hyuk berterima kasih, pergi berlari meninggalkannya. Jin Ah membayangkan yang terjadi. Pria itu bagaimana dia bisa sangat kuat. Itu tidak seperti dia punya sebuah skill khusus yang bisa dikategorikan sebagai pemilik kelas legendaris atau apapun itu. Senjatanya mungkin sangat kuat, tapi, apa mungkin bisa mengalahkan Chestnut King hanya dalam sekali serang? Jin Ah menghela nafas pasrah. Aku tidak tahu apa-apa. Ia berdiri menatap ke depan mengatakan. Jika saja aku punya lebih banyak pengalaman, aku bisa membunuh Chestnut King dengan tanganku sendiri. Menggenggam pedangnya dengan kuat Jin Ah mengatakan jika. Ini semua pasti karena ia selalu mengandalkan sihir. Jin Ah mulai melanjutkan perjalanannya, karena sebagian HP miliknya sudah mulai pulih. Menyingsingkan lengannya ia mengatakan, ayo kita menyelesaikan lebih banyak Chestnut Beast biasa lagi. Tiba-tiba ia terhenti karena mendengar suara. Ia menoleh ke arah jalan. Ah, suara ini seperti suara. Terlihat dari samping Jinah melihat Min Hyuk mengayunkan pedang. Itu kan orang yang tadi. Jinah kebingungan melihat Min Hyuk dengan pedang di tangan seperti orang latihan. Apa dia sedang berlatih atau semacamnya ya? Meskipun aku cukup yakin kalau itu adalah latihan. Bukankah itu sangat tidak efektif untuk meningkatkan stats milikmu? Sembari mendekat ke arah semak Jin Ah memperhatikan Min Hyuk. Min Hyuk berhenti dan menghela nafas. Sembari menyeka keringat ia mengatakan. Aku akan kembali ke dunia nyata dan berlatih selama 5 jam lebih sebelum beristirahat. Mendengar itu Jinah membeku dan berkata. Apa latihan sebanyak itu tidak terlalu berlebihan baginya? Kenapa? Tunggu mungkin. Apa dia pikir akan baik-baik saja jika stats miliknya tidak berkembang? Apa dengan berlatih di dalam game bisa membantu untuk mengembangkan kemampuan bertarungmu di kehidupan nyata? Tiba-tiba Min Hyuk berhenti dan memanggil inventory. Min Hyuk membuka jendela inventory, tangannya sedang memilih sesuatu. Jin Ah melanjutkan kata-katanya. Jika satu-satunya yang bisa menjelaskan apa yang sedang dia lakukan. Dan itulah kenapa dia sangat kuat, meskipun levelnya masih rendah. Aku tahu itu, dia tidak hanya kuat. Dia, apa yang dia lakukan? Tampak Min Hyuk mengeluarkan peralatan masaknya dan daging ayam. Ia mulai memasak daging ayam dan mengupas kentang. Jin Ah di belakangnya terheran dengan kelakuan Min Hyuk. Potongan daging ayam dan potongan kentang dimasukkan ke dalam kuali. Dengan senyum sumringah Min Hyuk mengaduk masakannya. Chestnut Chicken Bo Kentang. Berdiri di semak-semak Jin Ah ngiler ia mengatakan. Sepertinya enak.
Tapi kenapa dia tiba-tiba memasak? Min Hyuk mulai mencoba makanannya. Ia menyumpit paha ayam dan menggigitnya, kemudian chestnut ia sumpit dan masuk mulut. Dengan senyum bahagia Min Hyuk mengepalkan makanannya. Enak sekali. Jin Ah melihat Min Hyuk makan, ia berkata, wow, dalam hal apapun, dia sangat baik dalam membuat makanan dan terlihat enak. Sumpah Mimin, setiap lihat ekspresi Min Hyuk makan rasanya jadi lapar. Pas Mimin nulis skrip aja udah keroncongan. Kemudian, di dunia nyata, tampak minuman kesehatan dan popcorn di mangkuk. Tampak Jinah sedang menghirup aroma yang sangat lezat. Sepertinya ia tidak kuat menahan godaan makanan. Permisi, Min Hyuk sambil makan dengan tulang ayam di tangannya menoleh ke arah Suara. Tampak Jinah berlari dari semak-semak ke arah Min Hyuk berkata, bisakah kau memberiku beberapa gigitan itu? Membayangkan gadis itu bak malaikat yang mengatakan, ambillah kastanya dan semua item ini semuanya. Min Hyuk berpikir, bukankah kau orang yang tadi? Apa kau mau beberapa? Sungguh, ucap Jin Ah. Tentu saja, kau juga sudah banyak memberiku, juga balas Min Hyuk. Min Hyuk memberikan makanan ke Jinah. Sementara Jinah menengadahkan tangannya bahagia menerimanya. Dengan senyum sumringah Jinah menyumpit sayap ayam, ia mengatakan, ikan jalmeo hosemnida. Hap, sayap ayam pun masuk mulut. Ini sangat enak. Bumbunya meresap bersama dengan manisnya kastanya membuat rasanya manis dan pedas. Ayamnya dimasak dengan sempurna, sehingga tidak perlu dikunyah terlebih dahulu, sangat lembut. Tekstur dari kastanya ini mirip dengan kentang. Sangat cocok dengan kaldu ayam yang pedas. Jin Ah terus memakannya walaupun kepanasan dan kepedasan, ia terus memakannya. Hingga seruputan terakhir, rasanya aku ingin terus makan lebih banyak lagi. Melihat Jin Ah makan, Min Hyuk berpikir jika ia makan dengan lahap. Jin Ah pun dengan malu-malu mengatakan, sebenarnya aku sudah lama memperhatikan dirimu. Kau berlatih karena ingin menjadi semakin kuat kan? Dengan cenggoh Min Hyuk bertanya-tanya apa yang dikatakan Jinah. Min Hyuk menjawab, aku hanya melakukan itu agar aku bisa merasakan apa yang aku makan. Dan membuat diriku merasakan makanan yang lebih enak. Jinah dengan semangat memberitahu Min Hyuk. Jika ada yang ingin ia beritahu padanya. Namaku adalah Witch of Lightning Alisa. Jinah itu nama aslinya ya guys, biar nggak ribet. Soalnya dia punya 2 karakter. Apa kau berminat untuk masuk ke guild kami? Arteon. Min Hyuk masih tampak tidak memperhatikan Jin Ah dengan paha ayam di tangan kanan. Ia membuka pancinya dan berkata nasinya sudah siap. Jin Ah mengulangi kata-katanya lagi dengan semangat. Aku bilang kalau aku adalah Witch of the Lightning. Salah satu member dari 4 guild kelas nasional di sini. Dengan santai Min Hyuk menyodorkan mangkuk dan berkata, siapa yang bilang kau bukan dia sekarang? Ambillah ini dan makanlah. Dengan semangat Jin Ah mengepalkan tangannya. Kokem tang dicampur dengan nasi yang baru matang. Wajah Jin Ah semakin ngiler melihat ia. Min Hyuk dan Jin Ah makan berhadapan sembari menyuapkan makanannya. Jia mengatakan dalam hati. Apa dia mendengarkan apa yang aku katakan barusan? Dia sepertinya tidak terlihat tertarik dengan apa yang aku katakan. Apa kau tidak punya hal lain yang membuatmu tertarik selain makanan? Menatap Min Hyuk, Jin Ah mengatakan, aku memberimu kesempatan untuk masuk ke guild di mana orang-orang berebut untuk masuk tapi kau. Min Hyuk menjeda makannya, ia berkata, apa game ini akan menyenangkan jika aku masuk dalam guild? Mendengar itu Jinah membeku dan bingung. Min Hyuk dengan cool menoleh Jinah dah mengatakan, apa game ini semuanya hanya tentang menaikkan level seperti kebanyakan orang. Mencapai level tinggi dan mendapatkan peralatan yang kuat. Hanya untuk memastikan kau mendapat perhatian dari semua orang. Dan bilang kalau kau tampak sangat keren. Aku tidak berpikir hanya itu satu-satunya jalan agar bisa menyenangkan di game ini. Tujuan diriku bermain game ini hanya untuk bisa menikmati makanan saja. Dengan kultum yang disampaikan di meja makan membuat Jin Ah melongo tidak percaya. Pandangannya kosong, ia membandingkan jika ia bermain sebagai kesatria di Versailles. Tidak pernah lewat sedikit pun dariku untuk bermain dengan menyenangkan. Ketika aku mulai bermain sebagai penyihir di game ini, aku pasti menganggap ini menyenangkan. Apakah aku harus benar-benar melewati seluruh latihan berpedang, meskipun aku tidak merasa menyenangkan? Dalam kebimbangan Jin Ah menyentuh pedangnya. Dengan tatapan santai sembari menikmati makanan Min Hyuk mengatakan, sebuah game yang bisa dinikmati kapanpun.
Memandang Min Hyuk, Jinah tersenyum membenarkan apa yang dikatakan Min Hyuk. Kau bermain game untuk bersenang-senang. Apa kau mau menambahkanku sebagai temanmu? Minta Jinah kepada Min Hyuk. Min Hyuk menggigit jarinya berpikir, menambahkanmu sebagai teman. Jinah merayunya mengatakan, aku akan membelikanmu beberapa makanan lezat nanti. Dengan berbinar Min Hyuk menunjuk jarinya. Kalau begitu kita saling menambahkan satu sama lain sekarang. Jinah mengatakan, aku tidak bisa menambahkanmu saat ini. Tapi, aku akan melakukannya ketika aku sudah berganti ke akun utamaku. Sambil berdiri Min Hyuk berkata, aku tahu, aku bisa makan 100 porsi sendiri. Jangan datang merengek padaku jika aku menghabiskan separuh dari persediaanmu. Jinah tersenyum. Iya, benar juga. Terima kasih atas makanannya. Mereka akan berpisah saling melambaikan tangan. Jinah menyibak rambutnya berkata, itu benar, aku akan bermain game seperti yang aku inginkan juga. Sin berpindah di toko Aloy. Oh Tuhan, ini pertama kali bagiku ada seseorang yang membawakanku banyak sekali kastanye. Menyentuh dadanya Aloy terkejut yang dibawa Min Hyuk. Tidak lupa juga dengan Super King Chestnut. Dengan ini aku bahkan bisa membuat Yan Gaeng spesial buatmu. Menodorkan kastane yang besar di tangannya Min Hyuk tersenyum. Aloy bertanya, apa kau tidak ingin pergi ke Twilight Graveyard? Bukankah sekarang levelmu sudah mencapai level 10? Dengan senyum Min Hyuk menjawab, tentu. Mendengar itu Aloy membawa kastanye meliriknya mengatakan, kalau begitu, tunggu sebentar. Min Hyuk terpaku melihat jendela notifikasi. Anda memiliki permintaan pertemanan. Nama, Alisa, kelas, Mage, level 412. Min Hyuk berpikir jika wanita itu tidak berbohong. Ia menekan terima. Aku kira dia seorang pembohong. Karena kau tidak bisa membuat karakter tambahan lain di Athena. Bahkan jika dia benar-benar Alisa, aku akan tetap menolak ajakan guild darinya. Ah benar juga, aku harus menambahkan Jenderal Hyuk ke dalam daftar temanku juga. Aloy keluar pintu membawa sebuah bungkusan. Makanlah beberapa saat kau bekerja. Bungkusan itu diberikan ke Min Hyuk. Dan ia menunduk berterima kasih. Ting, Anda sudah menjadi teman dengan pemain jenderal. Di depan toko Aloy, Min Hyuk makan sambil menelpon Chang. Hyung, kau bisa mendengarku. Yo, akhirnya kau mempelajari cara menambah teman. Iya aku menggunakan sedikit waktu untuk belajar hal semacam ini. Apa kau mencoba Yan Gang? Dengan melahap Yang Gang Min Hyuk menjawab. Yap, ini super duper lezat. Iya apa yang kau lakukan sekarang? Sambil mengunyak ia berpikir. Tiba-tiba matanya berbinar membayangkan babi dan mengatakan. Aku akan pergi menuju Twilight Graveyard. Aku sudah diberitahu jika bosnya adalah babi. Tunggu dulu. Babi, kau tidak berniat memakannya kan? Tentu, jawab Min Hyuk. Wajah Chang menjadi aneh. Ini tidak seperti kau tidak bisa menemukan tukang potong di dunia ini sekalipun. Min Hyuk mengatakan, sebuah makanan yang kau dapat dari hasil kerja kerasmu, ketika memasak akan menghasilkan rasa yang berbeda. Tapi sebelum itu, Min Hyuk aku sedang berburu saat ini. Jadi aku akan berbicara padamu lagi nanti. Baiklah kalau begitu. Min Hyuk mengakhiri panggilannya dengan Chang. Kemudian ia berdiri. Baiklah kalau begitu ayo pergi sekarang ke pasar. Ia berlari menuju ke pasar. Di pasar tampak ramai ada yang mencoba menawarkan kuku jari goblin dengan harga 2.800 gold 5 bijinya. Min Hyuk mendekati penjual dan bertanya. Iya selamat datang. Penjual itu melihat Min Hyuk, langsung tersepona. Menutupi mulutnya penjual itu mengatakan. Dia tampan banget. Min Hyuk tersenyum. Permisi, aku berencana menjual beberapa sisa item milikku. Dengan sopan penjual itu meminta Min Hyuk menaruh itemnya di timbangan sebelahnya. Ia bertanya item apa yang rencananya akan dijual. Bulu ayam dan chestnut stingers. Jawab Min Hyuk. Tampak tangan di atas timbangan. Baiklah silahkan taruh itemnya di sini. Penjual itu terkejut dan terbelalak. Ia berpikir jika itu bulu ayam, maka mungkin beratnya hanya 6 ons saja. Tapi, tampak timbangan dengan bulu di atasnya, angka menunjukkan angka 60. Apakah mesin ini rusak? Tiba-tiba wanita itu terkejut. Tampak bulu ayam melayang di atasnya. Min Hyuk masih mengeluarkan bulu ayam dari inventorinya. Wanita penjual itu masih kaget dengan yang ia lihat. Kenapa dia membunuh sangat banyak ayam? Ayam memiliki level yang rendah, jadi meskipun kau memburu sangat banyak dari mereka,
Kau bahkan nyaris tidak akan mendapatkan EXP. Di seberangnya tampak pemain melihatnya. Oh astaga lol, mungkinkah pemain yang di sana itu adalah dia? Maksudku pemburu ayam dari Ardo. Desas-desusnya. Pemburu ayam dari Ardo adalah seseorang yang membunuh ayam dan memasak mereka saat itu juga. Dia benar-benar terlihat sangat baik. Maaf, bisakah Anda menaruh item tersebut di timbangan lagi? Minta penjual di toko kepada Min Hyuk. Dengan tersenyum Min Hyuk mengiyakan. Angka timbangan menunjukkan 582 dan bulu ayamnya sudah menggunung. Membuat perempuan itu terkejut bertanya. Hanya saja, berapa banyak ayam yang sudah ia buru? Sembari memegangi bulu takut terjatuh. Min Hyuk memegang dagunya mengingat. Aku kira aku makan sekitar 700 ekor ayam, tapi kalau dilihat dari ini, aku tidak berpikir bahkan aku makan 500 ekor. Sembari memegang dagunya Min Hyuk mengingat-ingat ayam yang telah ia makan. Mendengar Min Hyuk memakan ayamnya membuat penjual di toko melongo tidak percaya. Kemudian Min Hyuk menyodorkan sesuatu di tangannya. Tampaknya itu taji ayam dengan warna emas. Menunjukkan kedua item di tangannya tambah membuat penjual di toko itu semakin terkejut. Itu paruh dari Golden Chicken dan Chestnut King Raven Stinger. Dia tampak seperti pemain pemula. Tapi apa saja yang sudah dia lakukan selama ini? Wanita itu mulai menghitung. Jadi, untuk 582 bulu ayam, itu adalah 60.300 gold dan 45 chestnut stinger seharga 15.000 gold. Paruh dari Golden Chicken 500.000 gold. Dan Chestnut King Refined Stinger 100.000 gold. Jadi, totalnya adalah 675 gold. Melihat jendela notifikasi di depannya Min Hyuk menjawab. Oh begitu, itu cukup banyak. Kalau begitu aku akan menjualnya. Baiklah, tolong tunggu sebentar, jawab wanita penjual. Ting, Anda berhasil menjual item dengan harga lebih dari 600.000 gold saat pertama kali bertransaksi. Orang yang menunjukkan kesabaran sebelum menjual. Anda menerima titel. Anda menerima 1 poin fame. Melihat notifikasi yang tiba-tiba muncul Min Hyuk tampak bingung. Orang yang menunjukkan kesabaran sebelum menjual. Wow, Anda mendapatkan titel baru. Ini pertama kalinya terjadi di toko kami. Ujar wanita penjual dengan wajah berbinar. Min Hyuk menjawab, apakah itu benar-benar menakjubkan? Dengan tangan menyatu dan wajah bahagia wanita itu menjawab. Tentu, titel tersebut hanya diberikan kepada orang yang menjual item yang mereka dapat dari berburu dan mendapatkannya. Dengan memberikan kantong NPC, penjual itu bertanya. Apa Anda mengumpulkan semua ini agar bisa membeli peralatan yang bagus untukmu? Tidak. Sembari menerimanya Min Hyuk membayangkan babi. Aku hanya mencoba mendapatkan barang dari Twilight Graveyard. Katanya ada seekor babi di sana. Dan untuk bersiap dengan benar dan memasak babi, aku akan butuh banyak barang. Dengan memeluk kantung itu Min Hyuk berkata, aku akan menggunakan ini untuk membeli semua barang itu. Dengan tersenyum wanita itu menanggapi dengan penuh tanya. Membayar untuk membawa. Ah, kau berencana untuk merekrut anggota party atau semacamnya? In Hyuk malah bingung. Anggota party apa maksudnya? Semua orang yang mencoba masuk ke dalam Twilight Graveyard kebanyakan bersama dengan party mereka. Meliriknya Min Hyuk menjawab. Tidak bisakah aku masuk sendirian ke sana? Menyentuh bibirnya wanita itu menjawab. Apakah Anda baru pertama kalinya masuk Dungeon? Dengan santai Min Hyuk mengiyakannya. Sontak membuat wanita itu berteriak. Jika ini pertama kalinya bagimu masuk ke dalam Twilight Graveyard, kau tidak bisa masuk ke sana, ke dalam sebuah Dungeon khusus party. Suara itu membuat Min Hyuk patah semangat. Ia tertunduk dan frustasi. Tidak mungkin, tidak mungkin. Wanita itu menyemangati. Anda tidak perlu khawatir. Jika Anda pergi ke pusat alun-alun, tidak akan butuh waktu lama untuk menemukan sebuah party. Sambil memeluk kantung uangnya Min Hyuk menangis. Aku harus bermain dengan sebuah party. Menggenggam tangannya wanita itu menyemangati Min Hyuk. Lakukan yang terbaik. Min Hyuk meninggalkan penjual itu. Sementara penjual itu berteriak ke Min Hyuk. Jangan lupa untuk masuk ke dalam party sebelum ke Twilight Graveyard. Apa dia lebih suka bermain sebagai solo atau semacamnya? Di alun-alun terdengar beberapa pemain mempromosikan kemampuannya dan mempromosikan yang dibutuhkan. Pertarungan jarak dekat, kemarilah untuk menyelesaikan secara cepat. Misi ekor kadal, seseorang maukah kau membantuku dengan misi ini? Kumohon.
Dicari seorang pacar. Aku berusia 13 tahun dan saat di sekolah aku dikenal sebagai pukulan telak berapi. Min Hyuk masih dengan kantong belanjaan sepertinya isinya sayur. Ia tampak muram. Ini tidak mungkin. Dengan menatap marah ia mengatakan, di sini tidak ada satupun yang mau berburu babi denganku kan. Karena masalahnya adalah aku juga harus membaginya dengan mereka. Dengan memeluk erat sayurannya ia meneteskan air mata. Alah jabang baik. Mimin kira dia duduk di kursi tadi ternyata dia duduk di atas kantong sayuran. Lihat ada berapa kantong itu. Dengan melihat semua sayurannya, Min Hyuk memasukkan semua sayurannya ke dalam inventory. Saat Min Hyuk memasukkan sayurannya tiba-tiba di sampingnya ada yang mengatakan, Twilight Team, kami akan pergi ke sana. Hanya ada satu tempat tersisa dalam tim kami. Tampak seorang pemuda mencari anggota tepat di sebelah Min Hyuk. Soktak membuat Min Hyuk menoleh ke arahnya.